Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Dan Bapak juga menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2021 ini, apa yang kita rencanakan, apa yang kita impikan, maka dapat terwujud. Terlebih pada virus corona, kita harapkan kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana biasanya, dan kita dapat kembali belajar secara tatap muka di sekolah tanpa ada gangguan kesehatan apapun. Itulah harapan kita di tahun 2021 ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini, pada bab 1, kita akan membahas tentang materi pewarisan sifat atau genetika di kelas 9 bersama saya, Bapak M. Tarihorang. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas di sini adalah pengertian genetika. Baik, sebelum kita bahas apa yang dimaksud dengan genetika ini, Bapak mau menyampaikan sesuatu. Pernah nggak anak-anak bercermin? Ketika kita bercermin, maka kita mengamati wajah kita. Maka kita mengamati postur badan kita di cermin tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah wajah kita lebih mirip kepada ayahkah atau kepada ibu? Atau mungkin saja bentuk rambut kita atau warna kulit kita apakah memiliki kemiripan kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah ya? Atau mungkin kepada kakak atau kepada adik. Nah, kenapa terjadi hal tersebut? Karena memang di dalam tubuh kita itu terdapat sifat-sifat atau faktor hereditas yang dapat diwariskan dari sifat induk atau dari sifat orang tua kepada generasinya atau kepada anak-anaknya atau kepada keturunannya. Itulah sebabnya kita bisa memiliki ciri-ciri yang sama dengan mama, ibu, atau mungkin dengan ayah. Atau mungkin saja juga wajah kita atau ciri-ciri tubuh kita berasal dari perpaduan kedua ciri-ciri antara bapak maupun dengan ibu. Itu ya. Nah, itu semuanya dikendalikan oleh satu faktor yang disebut dengan genetik yang terdapat di dalam tubuh. Nah, semua itu yang Bapak sebutkan tadi adalah ciri-ciri yang dapat dilihat ya. Contohnya seperti rambut, warna kulit, tinggi badan, bentuk buah pada tumbuhan, warna bunga, itu semuanya dapat kita lihat. Dapat kita amati secara langsung. Nah, ada juga sifat-sifat karakteristik yang tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya apa? Suara. Mungkin kita bisa sama suara kita dengan suara orang tua kita ya. Dengan bapak mungkin. Atau mungkin saja juga dengan ibu. Nah, apalagi selain dari situ? Golongan darah. Itu juga merupakan salah satu sifat anatomis yang dapat diturunkan atau diwariskan dari induk atau dari ayah ke anaknya. Kemudian kecerdasan. Itu semuanya adalah salah satu sifat-sifat keturunan atau yang disebut dengan faktor hereditas. Nah, apakah yang dimaksud dengan genetika? Kita masuk sekarang ke materi ya. Apa itu yang dimaksud dengan genetika?
pengertian genetika adalah suatu pewarisan sifat dari induk atau parental ke keturunannya, ke anaknya, yang disebut dengan filial. Sifat-sifat yang dapat diwariskan pada makhluk hidup disebut sebagai faktor hereditas. Faktor-faktor hereditas yang dapat ditemukan di dalam tubuh makhluk hidup diantaranya, tadi sudah Bapak singgung sedikit tentang itu. Misalnya warna kulit, tinggi badan, bentuk buah pada tumbuhan, warna rambut, bentuk rambut, warna bunga juga pada tumbuhan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang dapat kita amati sebagai faktor hereditas yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung di dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Proses pembuahan sudah pernah kita bahas ya di materi tentang sistem reproduksi ketika semester 1 tempo hari ya. Mungkin anak-anak masih paham itu. Pembuahan adalah proses peleburan sel sperma dengan sel ovum yang menghasilkan satu sel zigot. Nah, sel zigot ini merupakan penggabungan dua gen yang berasal dari gen ayah dan gen ibu. Nah, kedua gen ini nanti akan saling berkompetisi ya untuk saling mendominasi satu sama lain. Salah satu yang mendominasi itulah yang disebut dengan gen yang tampak atau gen yang menang. Sedangkan gen yang tertutup itu disebut dengan gen resesif, ditutupi oleh gen dominannya. Nah, ketika gen ayah yang dominan, maka kita akan lebih memiliki ciri-ciri yang sama kepada ayah. Dan sebaliknya, jika gen ibu yang menang, yang mendominasi, maka ciri yang ada di dalam tubuh kita itu akan didominasi oleh ciri yang berasal dari ibu. Bukan berarti gen ayah atau gen ibu tidak ada, tetap ada. Tetapi ada yang menutupi dan ada yang ditutupi atau saling muncul kedua gen tersebut. Sehingga kita memiliki ciri ya perpaduan dari antara ayah maupun ibu. Begitu ya. Jadi kita lanjutkan. Karena adanya penggabungan materi genetik inilah, maka pada diri kita muncul karakteristik yang mirip dengan ayah maupun karakteristik yang mirip dengan ibu. Atau juga penggabungan kedua karakteristik yang berasal dari kedua orang tua kita. Baik anak-anak, itulah sedikit tentang definisi atau pengertian dari genetik. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit proses perkembangan atau sejarah perkembangan genetik. Maka ilmu genetik itu bisa kita kenal, bisa kita pahami hingga saat ini ya. Nah, ilmu genetika pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Gregor Mendel pada tahun 1822 hingga tahun 1884. Beliau mengungkapkan hasil penelitiannya melalui eksperimen yang dilakukan pada tanaman kacang ercis. Dia menyilangkan beberapa sifat yang terdapat di dalam kacang ercis tersebut, yaitu sifat-sifat kontras, sifat-sifat yang bisa diamati lebih mudah, lebih mencolok dari tumbuhan kacang ercis tersebut, misalnya bentuk biji, yaitu biji bulat disilangkan dengan biji berkeriput. Kemudian ukuran batang, yaitu batang yang tinggi disilangkan dengan tumbuhan kacang ercis berukuran batang pendek.
Kemudian, bunga yang berwarna ungu disilangkan dengan bunga yang berwarna putih. Nah, dari hasil persilangan tumbuhan kacang ercis pada generasi pertama maupun generasi kedua memiliki pola keteraturan yang bisa dijelaskan secara matematik. Dalam penelitiannya, generasi pertama menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan salah satu sifat induknya. Sedang pada generasi yang kedua, dihasilkan dua macam fenotip sama, salah satu dengan induknya yang memiliki jumlah fenotip yang tetap. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas ilmu genetika itu pertama sekali dikembangkan oleh John Gregor Mendel atau yang disebut juga dengan panggilan Mendel, ya. Nah, kita lanjut. Apa sajakah yang terdapat di dalam pewarisan sifat tersebut? Apa yang mengendalikan sifat-sifat genetik yang ada di dalam tubuh kita ini? Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang materi genetik. Materi genetik inilah yang bertanggung jawab terhadap sifat-sifat atau faktor-faktor hereditas yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup itu. Nah, materi genetik terdiri atas gen dan hormon. Apa yang dimaksud dengan gen? Mungkin di kelas 7 sudah pernah kita bahas ini tentang gen ini, kemudian di kelas 8 juga. Nah, saat ini kita ulang kembali ya, kita perdalam sedikit. Gen ialah suatu substansi kimia yang terdapat di dalam kromosom dan bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat pada organisme makhluk hidup. Perhatikan gambar yang ada di slide pada monitor handphonemu atau komputer Anda. Nah, di situ ada untaian gen, ya. Untaian gen. Dia memiliki bentuk seperti benang-benang yang dirajut, ya. Nah, inilah yang disebut dengan gen. Gen ini terdapat di dalam kromosom. Untaian-untaian gen ini akan bersatu membentuk suatu kromosom yang terdapat di dalam inti sel. Nah, jadi sebenarnya antara gen dan kromosom itu berada pada satu ikatan yang sama, ya. Tetapi kalau kromosom itu merupakan kumpulan dari untaian-untaian gen. Sedangkan gen itu adalah satu benang kromatin, ya. Satu benang kromatin yang berbentuk seperti rajutan-rajutan benang. Nah, kira-kira demikian bentuknya. Fungsi gen antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur perkembangan dan metabolisme pada individu makhluk hidup. Kemudian, menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, sebagai jarah atau partikel tersendiri yang terdapat di dalam kromosom. Jadi itulah yang dimaksud dengan gen dan fungsinya. Kemudian kita bahas tentang kromosom. Ya, tetapi perlu juga kita pahami kembali, ya. Saya sampaikan kembali bahwa gen itu terdapat di dalam kromosom dan menempati tempat-tempat tertentu, yaitu di dalam lokus-lokus kromosom. Atau tadi sudah Bapak sebutkan tadi bahwa gen itu berada di dalam untaian-untaian yang disebut dengan benang-benang kromatin yang membentuk kromosom itu sendiri. Pada sel eukariotik, kromosom berada di dalam inti sel.
pada saat sel tidak sedang membelah, maka kromosom ini akan berbentuk seperti benang-benang halus yang disebut dengan benang-benang kromatin. Di dalam gen ini terdapat untayan-untayan. Itulah tadi, jadi antara gen, DNA, kromosom itu berada pada satu satuan yang sama ya. Itu tidak bisa dipisahkan antara gen, DNA, dan kromosom. Gen terdiri dari untayan-untayan DNA. DNA merupakan salah satu asam nukleat bersamaan dengan protein dan karbohidrat. DNA ini merupakan hasil dari sintesis protein yang terjadi di dalam ribosom, namun disimpan di dalam inti sel sehingga terbentuklah DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah kode genetik yang menjamin bahwa sel dari anak akan diwariskan atau akan mewarisi karakteristik yang sama yang berasal dari sel induknya. Selain itu, DNA juga mengandung semua pengkodean genetik yang digunakan untuk mengontrol fungsi, perilaku, dan juga pengembangan suatu organisme makhluk hidup. DNA juga bisa digunakan untuk perangkat atau penyimpanan pada sel yang sifatnya untuk menyimpan instruksi-instruksi genetik atau menyimpan gen-gen yang akan mengendalikan faktor hereditas tersebut atau sifat-sifat genetik itu. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis pada keturunan berikutnya. Nah, pada tampilan slide monitor kita, di situ ada gambar kromosom dan bagian-bagiannya. Nah, kira-kira demikian gambar kromosom yang terdapat di dalam inti sel. Nah, di dalam kromosom itu terdapat untayan-untayan gen, di mana di dalam gen itu terdapat DNA maupun RNA. Nah, kromosom itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kromatid. Kromatid itulah yang disebut dengan untayan-untayan gen yang di dalamnya terdapat DNA maupun RNA atau disebut dengan benang kromatin ya. Kemudian yang kedua adalah sentromer atau pusat kromosom ya, atau disebut juga dengan badan kromosom. Kemudian yang ketiga adalah lengan, sama halnya dengan nomor 4. Terdiri dari lengan pendek maupun lengan panjang. Itu yang dimaksud dengan lengan yang terdapat pada kromosom. Kalau pada gambar ini ada 4 lengan kromosom ya, ada 4. Tetapi tergantung daripada letak sentromernya. Ada juga kromosom yang sentromernya berada pada ujung kromosom. Jadi sehingga lengannya hanya tampak 2 atau terdiri dari lengan panjang saja. Atau ada juga yang berada pada posisi dekat di salah satu ujung lengan kromosom itu sendiri. Jadi itulah jenis-jenis dari kromosom ya. Dilihat dari letak sentromernya. Pada makhluk hidup tingkat tinggi, sel tubuh atau sel somatik mengandung satu pasang kromosom yang diterima dari kedua induk
atau parental. Kromosom di dalam sel manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah autosom, yaitu kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh selain dari jenis kelamin. Kromosom tubuh atau autosom disimbolkan dengan huruf A. Pada manusia, jumlah autosom itu sebanyak 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Yang kedua adalah gonosom atau disebut juga dengan kromosom seksual, yaitu kromosom yang khusus menentukan jenis kelamin. Gonosom pada laki-laki disimbolkan dengan XY dan gonosom pada perempuan disimbolkan dengan XX. Fungsi kromosom adalah yang pertama, untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap tubuh makhluk hidup. Yang kedua, untuk menentukan jenis kelamin. Terdapat dua jenis kromosom kelamin, yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio menyatu antara X dengan X, maka embrio yang akan terlahir itu menjadi seorang perempuan. Sedangkan apabila kromosomnya bergabung dari X dengan Y, maka ia terlahir sebagai laki-laki. Yang ketiga, kromosom juga berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Hal ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetis, misalnya seperti gen DNA. Yang keempat adalah berperan juga di dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Itulah beberapa dari fungsi kromosom pada makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah tabel di mana jumlah kromosom antara jenis, spesies, individu yang satu dengan yang lainnya berbeda. Perhatikan tabel berikut ini. Ada di sana sebanyak 20 jenis organisme, mulai dari manusia, jumlah kromosomnya sebanyak 46 buah, yang terdiri dari 44 kromosom tubuh dan 2 buah kromosom seksual. Kemudian di sana ada orang utan. Jumlah kromosomnya sebanyak 48. Dikurang 2. Karena 2 itu merupakan kromosom yang menentukan jenis kelaminnya. Selebihnya adalah autosom. Kemudian yang ketiga siamang, sebanyak 50 buah jumlah kromosomnya. Marmut sebanyak 60 buah kromosomnya, dan seterusnya bisa kita lihat pada tabel yang ada di slide monitor kita ya. Bisa diperhatikan. Hingga nomor 20 di sana ada buncis. Jumlah kromosomnya sebanyak 14. Kemudian nomor 17 di sana ada bakteria. Bakteri jumlah kromosomnya hanya 1. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke topik awal tadi, yaitu mengenai teori genetik yang dikemukakan oleh John Gregor Mendel dengan menggunakan kacang Rcis atau Pisum sativum sebagai bahan eksperimennya. Nah,
Mengapa Mendel menggunakan atau memilih kacang RC sebagai bahan eksperimennya di dalam menentukan sifat-sifat genetik yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup? Di sini ada beberapa alasan Mendel menggunakan kacang RC di dalam percobaannya. Antara lain, yang pertama adalah karena kacang RC sangat mudah melakukan penyerbukan silang. Kemudian, kacang RC mudah ditemukan atau mudah didapat. Yang ketiga, sangat mudah untuk melangsungkan hidupnya dan mudah dipelihara juga. Yang keempat, cepat berbuah atau umurnya relatif pendek, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan sebagai bahan percobaan. Kemudian dapat juga melakukan penyerbukan sendiri. Dan terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang berbeda atau kontras yang sangat mencolok antara sifat-sifat yang terdapat pada keturunannya. Contohnya, warna bunganya ada yang merah, ada yang putih. Warna bijinya juga, misalnya ada warna kuning, ada warna hijau. Warna buahnya atau polongnya ada yang berwarna hijau, ada warna kuning juga. Bentuk bijinya ada yang berbentuk bulat dan ada juga yang berbentuk keriput. Kulit bijinya, ukuran batang hingga letak bunga. Itulah alasan Mendel memilih kacang RC sebagai eksperimennya di dalam membuktikan teori genetik yang dikembangkannya sendiri. Dan teori itulah yang kita gunakan hingga sekarang. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Di akhir dari pembelajaran kita ini terdapat 5 tugas sebagaimana biasa yang telah kita lakukan selama ini. Tugas-tugas ini kita kumpulkan pada waktu yang sudah kita tentukan selama ini dan kerjakan juga di double folio. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.